Oke, nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Agus. Pak Agus, dengan kondisi seperti ini kita sudah melihat program-program apa yang ditawarkan oleh masing-masing calon dengan kondisi Jakarta terkini. Sebetulnya program apa sih yang paling urgent untuk jangka pendek dan juga jangka menengah bagi Jakarta? Bagi Jakarta tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mas Burhan. Jadi begini, ini emang ekonomi. Kalau kita bilang ekonomi seperti apa? Nah, ekonomi kita sudah dibiasakan dengan ekonomi bansos kan. Jadi akan ramai kalau itu bansos. Nah, tapi itu kan tidak mendidik. Ini terbukti sekarang. Nah, jadi yang Jakarta itu sebetulnya kan yang menjadi persoalan itu adalah macet dan jangka panjang ini ya, bukannya macet dan banjir. Karena situasi geografis Jakarta itu sudah terus menurun karena land subsidence, karena banyak air di Jakarta mengambil air dari tanah. Nah, ini yang harus dibereskan. Tidak perlu jangka pendek sekali. Jangka pendek sekali adalah mengatur tadi rute dari angkutan umum. Jangan dicampur, sekarang sudah lumayan nih, sejak zamannya Anies lumayan, tidak tercampur lagi angkot dengan macam-macam. Tetapi itu belum baik. Kerjakan Jaklingko itu peredarannya yang jangka pendek nih. Jaklingko bereskan ke seluruh pelosok daerah-daerah perumahan, daerah-daerah pendidikan, sekolah gitu ya, supaya orang bisa naik Jaklingko. Karena naik Jaklingko itu kan gratis. Nah, lalu Transjakarta dilengkapi semuanya. Jadi Transjakarta dapat umpan itu dari Jaklingko itu. Begitu juga dengan MRT. MRT akan selesai tahun depan katanya 2025 sampai ke Priok sana. Tinggal yang East West. Nah, itu masih lama, itu bisa 5 tahun paling cepat. Nah, tapi sekarang itu Jaklingko itu dibereskan dulu semuanya. Ya, sekarang baru daerah tertentu. Nah, itu supaya orang naik itu. Dan lengkapi dengan AC. Beberapa Jaklingko angkot itu sudah pakai AC. Itu karena suhu di kita juga semakin tinggi, sehingga itu akan mudah. Kalau banjir itu selesaikan sodetan-sodetan itu. Dan saya belum ngecek ke lapangan sih, apakah waduk turapan yang dibikin oleh PUPR di atas sana di daerah puncak Cipanas itu sudah berfungsi dengan baik atau belum. Karena dengan gundulnya area di sana, waduk itu menjadi penting untuk menahan gelontoran air hujan dari daerah yang di pegunungan tapi pohonnya sudah menipis. Ini menjadi penting supaya banjir di Jakarta bisa ditekan, tidak dihilangkan. Banjir di Jakarta tidak bisa dihilangkan karena memang land subsidence itu sudah sangat buruk situasinya. Itu dulu yang penting harus diselesaikan. Kalau makan gratis udahlah. Pengalaman saya di RW saya sini setengah mati untuk menemukan siapa sebetulnya yang nyolong uang itu. Banyak, dan itu ya pejabat-pejabat Pemda itu. Nah, ini yang menurut saya perlu jangan diberikan yang tunai untuk peningkatan gizi kah, untuk stunting kah, untuk apa, yang mengawasi siapa? Pak Lurah, Kepala Dinas Kesehatan. Ya, kalau mereka bisa mengawasi dengan baik dan ada law enforcement yang kuat, itu pasti keren hasilnya. Tapi kalau tidak, ya itu tadi. Susah kita menahan korupsi di level yang bawah. Kalau masalah ini Pak Agus, masalah menahun di Jakarta mengenai kemacetan, ada salah satu pasangan yang menginginkan jalur LRT, MRT diperpanjang sampai Bekasi dan juga Tangerang. Nah, yang LRT kan desainnya sampai Bogor, sampai Bekasi, sana sudah. Tinggal diteruskan, cuman punya permasalahan teknis kan LRT itu, karena biasalah paling isunya korupsi lagi. Jadi lebar rel dan sebagainya sehingga tidak bisa cepat dia. Nah, kalau cepat itu cukup berbahaya. Kalau MRT sedang dibangun dengan loan Jepang kan, yang ke arah utara sana sudah hampir selesai. Tinggal yang belum timur barat. Nah, nanti dipastikan kalau ketika MRT sudah jadi, itu kan silang itu. Lalu ada LRT sekarang yang punya DKI itu yang dari mana Kelapa Gading akan sampai terus ke Duku Atas dan sebagainya itu jangan saling tumpang tindih. Karena kalau langsung tumpang tindih itu akan kanibal. Jadi dipastikan konektivitasnya jelas. Jadi orang lompat-lompat itu tidak usah bayar lagi, tapi konektivitasnya jelas sehingga tidak double-double. Seperti misalnya LRT, kalau nanti sampai Bogor itu double dengan KCI, Jabodetabek kereta KRL itu. Cuma pangsanya beda, satu mahal, satu murah karena disubsidi. Nah, ini jangan sampai berulang seperti itu sehingga betul-betul lingkarkan. Di Jakarta harus silang dan melingkar. Nah, yang melingkar siapa? KRLK, yang silang siapa? MRT, sisanya untuk feeder itu bisa LRT, bisa Transjakarta, ditambah ujungnya yang ke perumahan itu harus Jaklingko. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Prof. Burhan. Mas Burhan,
Kalau tadi disampaikan, kalau tidak salah hanya sekitar 30% saja warga DKI Jakarta ini yang memang memberikan perhatian untuk program-program yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Nah, angka 30% itu, kalau dilihat dari background calon pemilih dan juga dilihat dari kondisi geografis dan posisi mereka masing-masing, 30% itu lebih banyak akan jatuh kemana sih di antara ketiga itu, Mas Burhan? Pertama kita bisa lihat dulu ya, demografi pemilih yang menganggap penting program yang disampaikan oleh para calon. Nah, umumnya demografinya itu dari sisi SES, socio-economic structure-nya itu tinggi. Jadi tingkat pendidikan, kelas tinggi, kemudian kelas menengah atas dari sisi pendapatan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi demografi, umumnya mereka tinggal di sebagian Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan terutama di Jakarta Utara juga. Jadi itu profil pemilih yang menganggap penting isu program dalam pemilu. Intinya adalah faktor pendidikan yang membuat mereka penting menilai soal elektoral dari sisi programatik. Nah, pertanyaannya kemana pilihan mereka? Nah, saya belum punya data terbaru setelah pendaftaran calon ke KPUD ya. Tetapi kalau kita lihat dari sebelumnya, dari data sebelumnya, memang Mas Pram belum muncul ya. Waktu itu survei saya di bulan akhir Juni 2024, Mas Pramono elektabilitasnya masih sangat rendah karena belum dimunculkan oleh partainya sebagai calon. Nah, jadi saya tidak tahu persis ya kira-kira siapa yang akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih yang mementingkan aspek program ini. Tetapi menurut saya para calon juga belum secara komprehensif, Tisa. Kita kan belum mendengar secara menyeluruh, secara detail, komprehensif, tawaran program apa. Yang kita dengar kan sporadis saja tuh. Ada pertanyaan dari wartawan, kemudian dijawab secara apa adanya, ya, secara minimalis oleh para calon, tanpa kita melihat blueprint-nya seperti apa, kemudian uangnya dari mana gitu. Ini uang ini penting, karena kalau kita melihat gejala ekonomi sekarang yang begitu lesu ya, kemudian tahun depan ada jatuh tempo utang 8 ribuan triliun kalau tidak salah ya, kemudian juga ada banyak 800 atau 8.000, saya lupa persisnya, tapi intinya kalau misalnya ekonomi lesu, pajak kan akan berkurang, dan kalau pajak berkurang otomatis kegiatan untuk program yang tadi itu menjadi sangat terdampak tuh. Jadi poin saya, harus dipikirkan bukan semata-mata daftar keinginan, tapi juga daftar kebutuhan dan visibility-nya terutama dari sisi anggaran. Baik, terima kasih banyak Prof. Burhanuddin dan juga Pak Agus Pambagio sudah bergabung di Kabar Petang.